Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita, kuliah bimbingan skripsi sambil dibuka diktatnya. Kita langsung menginjak pada rumusan masalah yang kita lanjutkan. Setelah kita bisa membuat rumusan masalah, ya, kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana rumusan masalah yang deskriptif, ya, deskriptif. Saudara sekalian, rumusan masalah yang deskriptif ini merupakan rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan variabel tunggal, ya, variabel tunggal yang tidak ada perbandingan atau hubungannya, ya. Jadi variabel ini tidak ada tidak ada variabel lain yang berhubungan dengan dia, jadi hanya satu variabel secara umum, ya. Nah, rumusan masalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan, ya, masalah apa yang akan dicapai oleh peneliti, ya. Yang akan dicapai oleh peneliti itu apa, itu yang akan dideskripsikan oleh rumusan masalah ini, ya. Contohnya ini, bagaimana pendidikan nanti itu, pendidikan masa depan menurut Imam Al-Ghazali, ya. Ini. Dengan demikian maka rumusan masalah yang wajib, ini wajib, ya, yang wajib adalah bagaimana pendidikan masa depan menurut beliau, ya. Ini adalah yang harus. Jadi judul itulah yang menjadi rumusan masalahnya, ya. Jadi tinggal menambah bagaimana gitu aja. Jadi di depannya ditambah bagaimana dari judul yang ada, ya. Rumusan masalah tersebut, ya, untuk variabel tunggal itu sunnah hukumnya jika ditambahi dengan masalah yang terdekat dengan judul, sehingga rumusan masalahnya menjadi dua, ya, yaitu bagaimana pendidikan masa depan dan bagaimana pendidikan masa depan menurut beliau, menurut Imam Al-Ghazali, ya. Jadi yang wajib itu yang nomor 2, kemudian kalau ditambahi itu adalah hukumnya sunnah, ya, itu. Ya, bagaimana pendidikan masa depan secara umum itu kamu kupas, kemudian bagaimana pendidikan masa depan menurut Imam Al-Ghazali, ya. Itu kemudian khususnya di situ. Ya, dengan demikian maka di dalam penelitian yang bervariabel tunggal ini, ya, itu lebih banyak terfokus pada terfokus pada library riset atau penelitian kepustakaan, ya. Tidak. Yang berikutnya adalah rumusan masalah komparatif. Komparatif itu apa? Membandingkan, ya. Membandingkan. Jadi rumusan masalah ini adalah merupakan rumusan masalah yang ingin membandingkan variabel satu dengan yang lain, ya. Masalah ini terdapat perbandingan atau perbedaan dari variabel yang akan diukur atau kelompok sampel yang berbeda, ya. Jadi di dalam penelitian ini, di dalam variabel ini kita akan membandingkan antara dua kelompok, ya. Memang perbandingan ini merupakan rumusan masalah yang memang harus kita bandingkan karena sesuai dengan judul yang ada aja. Contohnya kita ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan ibadah remaja, ya, remaja yang rural
rural dan yang urban ya. Rural itu dan ya, urban itu yang dari desa ke kota, rural itu yang ada di tempat itu ya. Maka memang kita akan membandingkan antara remaja yang antara remaja yang memang asli kota ya, asli lahir di kota, mulai dari dia itu lahir sampai remaja ini memang lahir di situ ya, dan yang pendatang ya. Kita ingin membandingkan ya apa sih ibadah wong kota asli ambek wong kota sing teko desa ngono carane ngono gitu. Dan itu kan memang dari sisi judulnya itu kan sudah kelihatan kalau kita itu ingin membandingkan kan begitu ya. Memang judulnya begitu sehingga variabelnya otomatis adalah merupakan perbandingan, mau tidak mau memang harus kita bandingkan ya. Maka rumusan masalahnya itu bagaimana ibadah yang kota asli, bagaimana ibadah yang pendatang, dan ada tidaknya perbedaan keduanya ya. Itu seperti itu. Dengan demikian maka di dalam kita membuat rumusan masalah yang komparatif ini, memang kita akan membedakan ibadahnya orang desa dan kota, misalnya seperti itu kita judulnya. Jadi rumusan masalahnya itu berarti ya, rumusan masalahnya itu berarti kita harus membahas tentang bagaimana ibadahnya asli kota, yang kedua bagaimana ibadahnya yang datang ya, pendatang dari desa ke kota, dan yang kedua perbandingannya, kan begitu kan. Jadi setelah kita ulas rumusan masalah pertama, kita ulas rumusan masalah kedua, yang ketiga kita membandingkan antara rumusan masalah yang pertama dan yang kedua. Maksudnya membandingkan ini nanti di dalam ulasan skripsinya. Jadi kalau rumusan masalah memang hanya sebatas itu saja kalimatnya ya. Tapi dari rumusan masalah itu kan kemudian kita akan membuat skripsi secara utuh, membuat hasil penelitian secara utuh. Jadi ibadahnya desa kita kupas panjang lebar di semua bab, ibadahnya orang kota kita kaji semuanya di semua bab ya, bahkan sampai bab kelima penutup ya, dan kemudian perbandingan antara keduanya ya. Itu adalah rumusan masalah yang komparatif, membandingkan antara dua data yang kita gali, yang kita cari. Sekarang berikutnya adalah rumusan masalah asosiatif ya, asosiasi. Kamu tahu kan asosiasi adalah hubungan ya. Maksudnya hubungan dalam hari ini adalah merupakan karakter dari sebuah data yang memang menjadi hubungan kausal ya, hubungan kausal. Apa itu rumusan masalah asosiatif? Yaitu merupakan rumusan masalah penelitian yang ingin menghubungkan dua variabel dalam penelitian ya. Jadi yang ingin menghubungkan dua variabel dalam penelitian ya. Masalah ini terdiri dari hubungan simetris ya, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Ya, itu. Ya, hubungan dari yang kita sampaikan itu adalah merupakan rumusan masalah yang memang terdiri dari hubungan simetris. Apa hubungan simetris itu? Simetris itu sejajar, searah ya. Hubungan kausal dan hubungan interaktif ya. Untuk hubungan simetris ya, ini ini untuk yang hubungan simetris memiliki sifat kesamaan ya, bukan sebab akibat atau saling mempengaruhi. Jadi hubungan kesamaannya, contoh
antara kepandaian bidang studi matematika dengan biologi. Jadi matematika dan biologi ini simetris, dia itu sejajar, bukan sebab akibat, ya, bukan sebab akibat atau bukan hal yang saling mempengaruhi, ya. Contoh antara kepandaian, ya, bidang studi matematika dengan bidang studi biologi. Jadi antara matematika dan biologi ini adalah hubungan yang simetris, ya. Kemudian hubungan yang kausal, ya, merupakan sebab akibat yang saling mempengaruhi, ya, sebab akibat yang saling mempengaruhi di antara variabel, ya. Contoh ini ya, contoh adalah sarapan pagi dengan semangat belajar, ya, ini kan saling hubungan kausal, ya. Contoh sarapan pagi dengan selamat belajar. Jadi kalau asumsi sederhana saja, kalau tidak sarapan, ya kan perutnya kan lapar, jadi semangat belajarnya ya kurang, namanya perutnya keroncongan, mungkin seperti itu. Ini yang kausal, ya. Kalau sarapan dulu karena sudah fit, makanya sarapan ini perlu walaupun ala kadarnya, karena untuk sebagai bahan bakar nanti pada saat selama siang hari yang ada di sekolah, ya. Karena di sekolah kan akan membutuhkan banyak energi. Asupan energi itu dicapai dari sarapan pagi. Anda tahu. Dan apakah ini merupakan tidak hanya belajar tapi juga mungkin kegiatan lain, misalnya bekerja, ya. Bekerja membutuhkan banyak kalori sementara tidak sarapan, itu kan beda dengan yang sudah sarapan. Loh Pak, kalau sarapan ngantuk. Lah itu kalau sarapan yang tidak sesuai dengan prosedur, ya, sarapan langsung kenyang, langsung warak langsung ngantuk. Enggak begitu, ya. Jadi sarapan untuk membangkitkan semangat dan energi. Wah, ini sponsornya seperti itu. Berikutnya adalah hubungan interaktif, ya, semangat pagi dengan belajar, hubungan interaktif, ya, dilihat diktanya itu. Hubungan interaktif merupakan hubungan antara yang diukur, ya, terdapat komunikasi, ya. Jadi interaksi itu kan apa? Interaksi itu kan komunikasi kan, ya itu. Jadi komunikasi itu perlu, karena tidak ada komunikasi berarti tidak ada interaksinya, ya. Contoh adalah pengawasan orang tua dengan ibadah anak di rumah, ya. Anak dan orang tua ini sangat komunikatif, ya, sangat komunikatif di dalam tidak hanya omongan tapi juga dalam pergaulan, dalam pengawasan dan sebagainya. Itu selalu ada hubungannya antara anak dengan orang tua itu. Yaitu adalah komunikatif, ya. Jadi rumusan masalah ini merupakan langkah awal yang menentukan, ya, bagi penyusunan mata rantai kajian berikutnya. Jadi langkah awal. Jadi nanti itu di dalam kamu membuat skripsi, ya, skripsi itu harus berantai. Berantai itu langsung berurutan sesuai dengan urutan pembahasannya, dan itu sebagai panduannya itu dari rumusan masalah, ya. Itu dari rumusan masalah. Jadi ia merupakan penunjuk bagi kerangka teoritis yang dikembangkan, ya, oleh penyusunan hipotesis, termasuk bagaimana hipotesa itu dikembangkan, ya. Itu dia juga memberi arah bagaimana hipotesa ini dirumuskan, ya. Memberi arah dalam operasional hipotesis, ya, sehingga memperjelas variabel-variabelnya, ya. Perumusan penelitian ini juga memberi petunjuk tentang rancangan penelitian yang akan dipakai. Rancangannya bagaimana itu juga dari rumusan, baik yang menyangkut subjek penelitian, ya, sampel penelitian, instrumen atau pengembangan metode atau alat-alat pengukuran yang lain, ya. Alat-alat pengukuran yang
yang lain. Inilah, maka dengan demikian di dalam rumusan masalah ini nanti akan langsung tergiring semua yang akan kita bahas, baik itu merupakan instrumennya, ya, baik itu merupakan metode penggalian hukumnya, baik itu merupakan populasi atau sampel yang akan kita teliti. Itu berangkat dari rumusan masalah yang akan kita pakai di dalam memberi petunjuk, ya, dalam penyusunan setiap bab di dalam penelitian kita, ya. Dan dari rumusan masalah penelitian baik, peneliti dapat mengetahui prognosis, ya, penelitian akan dilakukan, apakah penelitian itu akan berjalan lancar atau menghadapi kendala. Itu dapat diprediksi dari rumusan masalah yang akan yang akan ditentukan, ya. Dari rumusan masalah itu dapat diketahui seberapa jauh penelitian yang dilakukan berkaitan dengan bobot, ya, dengan bobot dan orisinilnya bagaimana, ya. Jadi nanti penguji dan orang yang membaca skripsimu nanti akan, ya, walaupun tidak melihat yang lain, dari membaca hasilnya saja dapat diketahui dengan bobotnya skripsi ini hanya acak-acakan atau memang punya nilai bobot yang bagus. Bahkan dia itu nanti hasilnya ini merupakan hasil adopsi atau mencontoh dari skripsi lain, atau dia memang benar-benar original. Ya, itu dapat diketahui dari situ, ya. Nah, dari sinilah maka ada beberapa kriteria, ya. Ada kriteria rumusan masalah menyangkut 3 aspek, ya, yaitu aspek substansi, formulasi, dan teknis, ya. Ya. Formulasi, teknis, dan aspek substansi. Ya, apa itu maksudnya? Ya. Substansi itu adalah merupakan inti dari masalah yang akan kita bahas. Ya, formulasi itu memang tidak bisa sesuatu itu berdiri sendiri kayak manusia. Sudah, saya tidak butuhkan orang, itu tidak bisa. Harus ada formulanya. Jadi campuran dari ini dan ini maka akan menjadi obat sakit kepala, misalnya seperti itu. Ya, diformulasikan kemudian dibentuk sebuah kesatuan yang utuh, itu formulasi, ya. Aspek teknis ini adalah bagaimana kita itu terjun di lapangan, ya, dengan model-model yang akan kita pakai, itu teknis. Jadi kalau substansi itu adalah intisari, ya, intisarinya dari penelitian itu. Formulasi itu adalah merupakan campuran, ya, dari beberapa hal yang kemudian menjadi satu keutuhan di dalam penelitian kita. Kemudian aspek teknis ini adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan untuk mewujudkan itu, ya. Jadi kalau kita rapat, kemudian ini bagaimana nanti berangkatnya jam berapa, nanti siapa yang atur dan sebagainya, itu masalah teknis yang kadang-kadang di dalam rapat itu tidak dibahas, ya, karena teknis ini lebih menyangkut pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan, dan itu sangat bisa dilakukan di dalam nanti setelah kita itu benar-benar terjun di lapangan, atau sudah bisa dirumuskan tersendiri oleh panitia yang berada di lapangan, seperti itu, ya. Berikutnya
Ya, pada aspek substansi atau inti permasalahan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yaitu bobot dan originalnya, ya. Bobot dan original, ya, masalah bobot dan original keasliannya, ya. Nah, masalah bobot ini, ya, atau nilai kegunyaannya ini, aktualisasi atau bobot ini setidak-tidaknya dapat didekati dengan melihat kemanfaatan atau kegunaan pada hal terjawabnya permasalahan, penelitian yang mempunyai arti bagi perhubungan, ya, dengan substansi, ya, ilmu secara teoritik, ya, merupakan arti bagi perkembangan metodologi dan memiliki kegunaan yang praktis, ya, memiliki kegunaan yang praktis. Itu di dalam dunia penelitiannya, maka kita akan bisa menjadikan di dalam rumusan masalah kita itu sebagai sesuatu yang bisa mempunyai nilai-nilai yang lebih, ya, mempunyai nilai-nilai yang lebih. Saudara sekalian, kemudian yang terakhir mengenai aspek formulasi, ya, formulasi itu ada dua permasalahan yang penting, ya, ada dua masalah yang penting, ya. Yang pertama adalah rumusan itu harus diajukan dalam bentuk pertanyaan yang jelas, tajam, dan akurat, ya, akurat, yang menyangkut inti dari permasalahan yang dikehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rumusan permasalahan antar variabel atau lebih, ya, namun kriteria ini tidak mutlak sifatnya. Jadi rumusan masalah yang baik itu ada dua variabel, ya. Lebih itu dari kajian yang nanti akan secara pengembangannya akan ada lebih jauh, ya. Jadi hal inilah yang kemudian di dalam rumusan penelitian itu mempunyai bobot yang akurat. Mungkin kalian belum begitu memahami tentang rumusan permasalahan hubungan antara dua variabel, ya. Namun tidak sifat mutlaknya. Karena apa? Karena tadi kita awal-awal kuliah ada variabel tunggal, kan begitu kan? Variabel yang wajib dan ada yang mendekati variabel itu. Nah, dengan demikian kan maka di dalam penelitian itu akan lebih terarah dalam pembahasannya, ya. Itu sudah, itu aja kuliah kita. Kemudian soalnya yang harus kalian jawab dari apa yang saya sampaikan itu, soalnya hanya satu, ya, hanya satu, ya. Kriteria rumusan masalah apa? Kriteria itu menyangkut tiga aspek, ya. Aspek substansi, aspek formulasi, dan aspek teknis, ya. Jelaskan maksud dari masing-masing itu. Sudah, itu pertanyaannya, ya. Jelaskan maksud dari masing-masing yang saya sampaikan tadi, ya. Itu jadi kriteria rumusan masalah ada tiga aspek: substansi, formulasi, dan teknis. Apa maksud dari masing-masing semua itu, ya. Langsung aja dijawab, kemudian ditulis di kertas, diberi nama, dan dikirim ke classroom, ya. Dikirim ke classroom. Ini tugas ngumpulkan di classroom, absennya di Google Form. Udah, demikian saja kalian dalami di diktat, ya. Kemudian kalian asosiasikan dengan apa yang menjadi jawaban kalian pada pertanyaan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.